Selamat malam sahabat Arus News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saat ini kita Arus News dan tim berada di wilayah Lampung Tengah. Tepatnya lokasi kita saat ini ada di Cafe Credo. Ternyata Credo punya singkatan sendiri teman-teman. Kreatif, edukatif, inovatif, dan produktif. Gitu. Sebelah kiri saya, beliau adalah seorang praktisi sektor pertanian, Pak Anang Priantoro. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah Sehat, sehat. Pak. Selamat malam. Ya, teman-teman harusnya malam ini kita punya segmen namanya ngopi, ngobrol pintar perihal petani. Baik, Pak Anang, melihat sektor pertanian yang di eranya Orde Baru, Indonesia sering disebut dengan negara agraris, negara yang mayoritas penduduknya adalah petani. Saat ini menurut seorang Anang Priantoro, seperti apa sih Pak sektor petani sektor pertanian ini menurut kacamata Bapak? Ya, selamat malam Mas Mugi ya dari Arus News ya. Ya. Kalau sektor pertanian bagi Indonesia saat ini itu teramat sangat penting ya. Baik. Kenapa? Karena sektor pertanian ini kan salah satu sektor yang menjadi penopang kebutuhan pangan. Baik, baik. Kalau ada yang bilang tidak penting, ya keterlaluan. Saya kira sangat penting, sangat penting. Karena Jadi dianggapnya sangat penting. Lalu terlalu penting, Pak. oh baik, iya. Terlalu penting, garis bawahi. Lalu bagaimana saat ini dengan mulai banyak bergesernya sektor pertanian dan beralih mulai menjadi sektor industri? Apakah Pak Anang ada kekhawatiran sektor pertanian akan ditinggalkan oleh kaum milenial saat ini? Ya, sebelum bicara sampai ke milenial ya, saya kira antara sektor pertanian dan industri itu tidak mungkin saling meninggalkan. Karena sektor pertanian menjadi pondasi penopang sektor industri. Jadi tidak mungkin industri melaju ke atas lalu pertanian ditinggal, saya kira tidak mungkin untuk Indonesia ya. Nah, kalau dikaitkan dengan milenial, tentu petani milenial hari ini ya, atau petani muda hari ini saya kira memang adalah petani-petani yang sekarang ini, mohon maaf maksud saya, sekarang ini petani kita memang rata-rata usia tidak muda lagi. Anak-anak muda kurang menyukai menggeluti pertanian. Kalau itu fakta, ya. Itu fakta. Ya. Namun di balik fakta itu, saya kira sekarang ini juga banyak anak-anak muda yang menggeluti bidang pertanian, tapi tidak seperti era orang tuanya dulu dengan mencangkul di sawah, membajak sawah, kotor dengan lumpur, bukan. Era milenial, era petani milenial sekarang adalah petani-petani yang menggunakan teknologi, bahkan menggunakan sejumlah aplikasi. Baik, sahabat harusnya informasi yang barusan kita dapat bahwa petani milenial itu harus menggunakan sebuah aplikasi sehingga mempunyai hasil yang punya daya dorong tinggi, Pak ya. Seperti apa tuh Pak Anang? Ya, anak-anak muda, katakanlah petani milenial sekarang ini, tentu bertaninya tidak sama dengan bagaimana orang tua dulu bertani, dengan cangkul, kemudian badannya kotor, berlumpur-lumpur. Tidak selalu demikian. Ya. Tetapi teknologi yang sekarang ini misalnya membajak sudah dengan alat bajak yang modern. Anak-anak muda sekarang itu tidak mungkin terlepas dengan internet ya, dengan gadget ya. Aplikasi yang digunakan oleh petani-petani milenial itu memang lebih banyak ke soal-soal market, tapi juga soal yang lain. Ada misalnya aplikasi petani, ada aplikasi
5 kilo. Ini semua aplikasi ya, semua aplikasi apa namanya pertanian ya. Ada aplikasi Agromart, ada Tani Hub, Pantau Harga, Pak Tani Digital dan lain-lain. Bahkan ada apa namanya anak-anak muda yang menggeluti pertanian secara umum di bidang perikanan misalnya, memberi makan ikan itu tidak lagi dilempar seperti kita ngasih makan ikan, tapi sudah menggunakan aplikasi. Baik, sahabat Arusnews, untuk yang terakhir mana? Harapan Bapak sebagai praktisi pertanian yang bukan hanya mengamati secara teori, bahkan menggeluti langsung, teman-teman Arusnews, beliau bukan hanya praktisi tapi memang langsung terjun dengan komunitas petani. Harapan Bapak seperti apa sih Pak? Karena kalau saya melihat dulu Kementerian Pertanian punya jargon atau slogan tagline yang Go Organic 2010 dan lain-lain sebagainya. Tapi memang tidak semudah itu petani sahabat-sahabat petani kita di pelosok sana belum banyak mengenal istilah organik. Ini harapan Bapak seperti apa nih Pak? Ada dua hal yang menarik. Yang pertama tentang harapan saya kira harapan seluruh bangsa ini terhadap petani ya. Yang kedua soal Go Organic ya. Yang pertama harapan saya dan seluruh bangsa saya kira sama terhadap petani adalah agar petani itu menjadi subjek, agar petani itu mandiri, agar petani itu sejahtera, ya kan? Tidak semudah memang bicara bagaimana mandiri dan sejahtera dan menjadi subjek itu tidak sederhana. Tapi itu perlu semua pihak mesti turun tangan. Petani muda juga mesti diperkenalkan dengan kecintaannya terhadap pertanian, tentu menggunakan teknologi dan pendekatan tersendiri. Nah, petani tua saya kira petani tua itu kan harapan kita tidak terlalu banyak karena memang rata-rata petani tua itu sudah di atas 50 tahun. Tentu tidak bisa orang 60 tahun ke atas masih kita biarkan bertani dengan cara lama kan ya. Nah, sekarang ini harus dengan teknologi. Teknologi itu kan tentu saja misalnya teknologi pengolahan lahan, teknologi pengolahan hasil, teknologi penyimpanan, teknologi pemasaran dan lain-lain. Semua dengan teknologi. Nah, peran anak muda untuk masuk ke dalam dunia baru bidang pertanian dengan berbasis teknologi itu menjadi penting. Nah, kalau yang soal Go Organic dulu dicanangkan 2010 ya, Go Organic 2010. Tapi sayang menurut saya cara pemerintah merealisasikan gerakan Go Organic waktu itu 2010 itu masih menurut saya masih sebatas bagaimana petani itu mau menggunakan pupuk organik buatan orang lain. Harusnya gerakan organik itu adalah gerakan yang dikerjakan oleh petani untuk membuat sendiri dan menggunakan pupuk organik sendiri, bukan membeli pupuk orang lain walaupun itu organik. Berarti ini polanya berubah, harus dirubah. Ini yang menurut dari saya konsumtif menjadi produktif. Pasti harus produktif. Nah, petani kita sebetulnya tahu organik, tapi karena dorongan produksi, kalau organik itu kan biasanya selalu dikatakan produksinya tidak tinggi, panennya nggak banyak, padahal sehat ya. Nah, oleh karena itu ke depan itu saya kira gerakan organik itu tidak hanya gerakan menggunakan pupuk organik buatan pabrik, buatan siapa, tapi bagaimana petani menciptakan, membuat menjadi subjek, membuat kemudian juga menjadi subjek yang menggunakan pupuk organik. Karena yang memberikan edukasi itu pemerintah. Ya, tentu tidak bisa mengandalkan pemerintah. Saya kira swasta, saya kira para aktivis gitu ya, para pemerhati, ya pemerintah apalagi. Menurut saya semuanya mesti bergerak sama-sama supaya kesadaran membuat dan menggunakan pupuk organik ini menjadi gerakan. Baik, sahabat Arusnews, benang merah yang bisa kita ambil adalah bahwa petani milenial harus bisa menjadi subjek dan mempunyai gerakan yang produktif, bukan konsumtif. Sekali lagi, petani sejahtera, Indonesia swasembada.
Salam Arus News, akurat dan mencerahkan.